Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini di kesempatan yang spesial, sekaligus kita akan berbicara tentang materi yang sedikit berat, yaitu tentang polemik nasab habaib atau dzurriyyah Rasul Bani Alawi. Dan di sidang viral saat ini juga ada dzurriyyah Nabi yang jalur Wali Songo, atau mereka yang beliau-beliau yang keturunan dari para Wali Songo. Ya, tentu yang kita bahas bukan mana yang benar atau mana yang salah, karena saya tidak memiliki keilmuan di bidang itu, dan tentu saja yang berhak membicarakan itu ya para ahli nasab atau ahli sejarah serta mereka sendiri, para keluarga Wali Songo. Nah, kali ini Mas Faiz ingin sedikit mengingatkan atau sekedar mengingatkan kepada teman-teman tentang bagaimana sikap kita sebagai santri atau sebagai masyarakat awam ya menyikapi polemik yang viral ini. Mungkin beberapa orang tidak memedulikan masalah ini karena memang mereka tidak paham dan butuh ketelitian untuk mengikuti polemik ini atau memahaminya, sehingga banyak juga yang tidak memperhatikannya. Tapi cepat atau lambat berita itu memang tersebar. Nah, Mas Faiz hanya memberikan saran kepada teman-teman tentang bagaimana sikap kita. Pertama, kita mengikuti apa yang sudah didahulukan oleh Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, bahwa kita harus berhusnudzon, karena bagaimanapun yang namanya catatan nasab itu akan sulit ditemukan untuk lebih lengkapnya. Oleh karena itu kita juga tetap berhusnudzon dan meyakini bahwa para habaib yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia itu memang dzurriyyah Nabi. Dan sebenarnya di Indonesia itu juga ada lembaga yang namanya Robitoh Alawiyah, yaitu lembaga yang mencatat nasab atau dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Indonesia. Terkhusus adalah yang dzurriyyah Bani Alawi atau Ba'alawi, yang konon katanya atau masyhur dibicarakan adalah dari Yaman. Nah, maka dari itu sudah ada lembaga, sudah disepakati oleh banyak orang bahwa mereka ini terbukti sebagai dzurriyyah Nabi. Dan di Indonesia ini tidak bisa sembarang orang mengaku sebagai habib, karena memang harus diisbat atau ditetapkan oleh Robitoh Alawiyah, yang ketuanya saat ini kalau tidak salah adalah Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Dari dzurriyyah Nabi jalur lain pun sudah memiliki Robitoh atau Nakobah, yaitu lembaga yang mencatat nasab para dzurriyyah mereka atau saudara mereka. Ini sudah ada masing-masing. Bahkan dari Wali Songo sendiri ada namanya Naat, Nakobah Aulia Itis'ah. Jadi Nakobah atau lembaga pencatat nasab yang mencatat nasab dari para dzurriyyah Wali Songo. Tentu saja kita sebagai santri atau orang awam tidak berhak mengatakan mana yang benar dan mana yang palsu, karena yang paling tahu kebenaran nasab mereka adalah mereka sendiri. Ya, mereka sendiri yang tahu kebenaran nasabnya dan ketersambungan nasab itu yang tahu yang mereka sendiri. Keluarga saya itu jalurnya dari kakek saya siapa dan sampai ke atas siapa, yang tahu ya keluarga saya. Kalau keluarga orang lain mungkin tahu tapi mungkin juga salah. Nah, tentu saja kita tidak perlu ikut komentar apabila kita tidak ahli dalam bidang ini. Karena apa? Karena sebenarnya polemik ini adalah polemik antar keluarga, yakni keluarga Alawi dan keluarga dzurriyyah Wali Songo. Kita tetap sebagai santri husnudzon dan menganggap beliau berdua adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Dari jalur Wali Songo jika diurutkan ke atas juga sampai kepada Kanjeng Nabi, dan dari Ba'alawi juga sampai kepada Kanjeng Nabi. Oleh karenanya kita harus menganggap beliau berdua ini juga dari dua golongan ini juga termasuk dari dzurriyyah Kanjeng Nabi atau keturunan Kanjeng Nabi. Ada yang bergelar Habib, ada yang bergelar Sayyid, ada yang bergelar Syarif. Itu kurang lebihnya sama, atau Sunan atau Tubagus atau Tengku, ya, itu versi bahasa Jawanya.
atau ada yang digelari hanya sekedar kiai atau gus saja. Nah, mereka ini banyak yang menyembunyikan identitas aslinya, karena pada zaman penjajahan dulu memang siapa yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi memang banyak ancaman dari para penjajah gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman, kita sebagai santri maupun orang awam agar supaya tidak ikut campur dalam masalah ini seperti memberikan komentar atau menghakimi ini yang asli ini yang palsu, karena kita tidak memiliki keahlian ilmu di bidang itu. Dan yang kedua, ini adalah masalah keluarga para beliau-beliau yang mulia, dan kita ini siapa gitu loh kok ikut campur, kecuali kita memahami ilmu nasab atau ilmu sejarah sehingga kita dapat membantu proses penelitian nasab ini. Nah, itu jadi pesan Mas Faiz adalah kita jangan ikut campur selagi kita tidak tahu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.